না থাকায় কিচ্ছু যায় আসে না। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Romer Only dari Afrika, Ricky Ricardo dari Kudus, Latifah Selsa dari Sumatera Barat, Bam Cemong dari Cilengsi, Alifa Surya dari Medan, Anggen Bade dari Aceh, Eki dari Papua, Anggun Dwi dari Bekasi, Sate Matang dari Medan, Fatimah Maulida dari Sulsel. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sorai Potru. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Kisah berlatar pada tahun 1997 di kota Delhi. Di dalam sebuah kereta api, kita akan diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang sedang melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat. Keluarga itu memiliki seorang putri cantik yang bernama Bumi. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria desa bernama Maran. Dan ternyata saat itu keluarga Bumi pergi untuk menemui keluarga Maran dan mengadakan sebuah pertemuan antara dua keluarga untuk membicarakan perjodohan Maran dan juga Bumi. Keluarga Bumi disambut hangat oleh keluarga Maran. Saat mereka sedang makan bersama saat itu, Maran dan Bumi saling membicarakan impian mereka masing-masing. Maran berkata bahwa ia sangat ingin membuat maskapai penerbangan di desanya. Sementara itu si Bumi ingin menjadi seorang pengusaha kue dan memiliki sebuah toko kue. Setelah pertemuan itu, keluarga Bumi pun memutuskan untuk menginap di rumah Maran untuk beberapa hari. Saat itu tengah tertidur, Bumi datang menghampiri Maran dan mereka pun ngobrol. Kemudian si Maran pun menceritakan tentang masa lalunya pada Bumi. Kita akan dibawa pada masa lalu di sebuah desa bernama Solovdan, tahun 1977. Saat itu Maran yang masih bocil selalu memperhatikan tingkah laku ayahnya. Terlihat si Maran begitu mengagumi ayahnya yang berprofesi sebagai seorang guru. Saat itu ayahnya Maran menginginkan di daerahnya mendapat akses stasiun kereta api agar transportasi warga di desanya dapat lebih mudah. Ayahnya terus mengirim surat kepada pemerintah setempat berharap mereka mau mendengarkan aspirasinya. Namun semua itu sia-sia karena pemerintah sama sekali tak memberikan jawaban. Bahkan hingga Maran tumbuh dewasa, aspirasi ayahnya itu tak kunjung didengar oleh para pemerintah. Saat itu Maran bersama warga desanya melakukan sebuah demo di sebuah rel kereta menunggu kereta api yang lewat. Akan tetapi para polisi yang mengetahui hal tersebut tentu akan segera membubarkan mereka dan terjadilah sebuah tawuran antara warga dan para petugas polisi. Sementara itu ayah Maran ini sangat marah karena kelakuan anaknya yang melakukan aksi demo. Hal itu tentu saja sangat berbahaya. Selama ini ayah selalu melakukan apapun dengan jalan yang baik dan tanpa melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan para warga, ungkap bapaknya Maran. Sedangkan si Maran ini malah melakukan jalan yang berbeda darinya. Karena hal itu terjadilah perdebatan antara Maran dengan ayahnya. Menurut Maran, ayahnya ini sangat menghabiskan waktu dengan terus menulis surat. Tentu semua tujuan sama sekali tak akan pernah tercapai. Ayahnya terlalu idealis sehingga waktu mereka hanya terbuang sia-sia. Dan hanya rasa kekecewaan yang mereka akan dapatkan. Mendengar semua ucapan anaknya itu membuat ayah Maran hanya bisa terdiam dan sangat sedih. Dan setelah kejadian itu Maran memutuskan untuk menjadi seorang tentara. Maran pergi dan bergabung dengan Angkatan Udara. Singkat cerita, Maran pun berhasil masuk menjadi seorang prajurit Angkatan Udara. Maran memutuskan untuk menelpon keluarganya. Saat itu orang tua Maran begitu bangga pada Maran karena telah menjadi seorang Angkatan Udara. Begitu juga ayah Maran yang sangat bangga pada Maran. Hal itu membuatnya rindu dan ingin sangat mendengar suara anaknya. Sayangnya, saat itu jaringan jelek yang membuat suara Maran putus-putus dan membuat sang ayah gak bisa mendengarkan suara Maran. Saat itu ayah menganggap bahwa Maran masih marah padanya. এত কৃপণতার দরকার নেই মনোজ। আমাদের রাউন্ড
80 কিলো 1.5 ঘন্টার মধ্যে। Cerita masa lalu Maran terputus karena keluarga Bumi menyuruh Bumi untuk masuk ke dalam. Karena sudah larut malam, keesokan harinya saat keluarga Bumi akan pulang kembali ke rumahnya, saat itu Maran datang dengan gaya yang sangat kece. Setelah ia mencukur rambutnya lebih rapi. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi karena saat itu Bumi malah membatalkan perjodohannya. Saat itu ia berkata, "Aku akan menikah denganmu setelah kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa menggapai mimpimu," ungkap Bumi. Dan mereka pun sepakat untuk mewujudkan impian mereka terlebih dahulu. Maran dengan pesawatnya dan Bumi dengan toko kuenya. Setelah kesepakatan itu akhirnya Maran memulai bergerak untuk menggapai mimpinya. Saat itu Maran pergi ke bandara dan memesan tiket untuk kelas bisnis. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Citra yang kekurangan uang untuk tiketnya. Sehingga Maran pun membayar tiket milik Citra. Si Citra ini bekerja di sebuah stasiun radio penyiaran nasional. Alasan Maran datang ke bandara dan melakukan penerbangan bisnis yaitu karena sebenarnya Maran mengetahui bahwa salah satu penumpang di pesawat itu adalah seorang pendiri sekaligus pemilik maskapai penerbangan yang ada di seluruh India. Saat itu Maran bermaksud akan menemuinya secara langsung dalam pesawat dan orang itu bernama Fares, pemilik sekaligus pendiri sebuah perusahaan penerbangan paling kaya di India. Saat itu Maran pun langsung menjelaskan pada Fares tentang tujuannya untuk mendirikan maskapai penerbangannya sendiri yang akan ia buat untuk orang biasa dengan harga tiket yang cukup murah. Saat itu Maran berencana untuk mengajak Fares bekerja sama dengannya. Akan tetapi si Fares yang sombong ini malah menghina Maran. Dan dengan tegas si Fares ini menolak tawaran Maran. Karena ide Maran sungguh tidak menguntungkan baginya. Saat itu juga Fares memanggil seorang pramugara dan menyuruhnya untuk memindahkan Maran ke kelas ekonomi. Karena akan tetapi saat itu Maran menolak karena Maran sudah membayar tiket itu sangat mahal. Akan tetapi si Fares malah menyuruh pilot untuk mengubah rute penerbangannya dengan kembali ke Chennai. Dan dengan sombongnya saat itu Fares berkata bahwa Anda memang pemilik tiket, tapi saya pemilik pesawatnya. Anjay. Singkat cerita, tibalah mereka di Chennai. Sesampainya di sana, Maran pun langsung diusir oleh para petugas. Saat itu Maran dihampiri oleh seorang pria yang sudah sepuh yang bernama Prakas Babu. Kita akan panggil dengan nama Babu. Saat itu Babu menjelaskan bahwa saat di pesawat ia sempat mendengarkan perbincangan Maran dengan Fares. Dan ia sangat tertarik ketika mendengarkan cerita Maran. Saat itu mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk membicarakan hal tersebut. Saat itu Babu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha. Dan setelah Babu mendengar semua ide Maran, membuatnya sangat kagum dengan Maran. Saat itu juga si Babu ini menyuruh Maran untuk datang ke kantornya bulan depan. Untuk meyakinkan para anggota dewan agar idenya dapat disetujui. Dengar hal tersebut membuat Maran sangat bahagia tentunya. Saat itu Maran pun memutuskan untuk mencari keberadaan Bumi untuk memberitahunya tentang hal tersebut. Setelah mencari keberadaan tempat akhirnya si Maran ini berhasil bertemu dengan Bumi. Saat itu terlihat Bumi yang sudah sukses dengan usaha kue miliknya. Karena keahlian dan kecerdasan Bumi dalam pemasaran. Membuahkan usahanya pun berkembang dengan sangat pesat dan semua usahanya berjalan dengan begitu lancar. Maran pun menceritakan semuanya kepada Bumi. Akan tetapi saat itu Bumi memberitahukan bahwa dirinya kini sudah menikah. Hal itu Bumi lakukan karena ia tak ingin menjadi penghalang untuk kesuksesan Maran. Sementara itu Maran yang mendengar hal tersebut membuatnya sakit hati. Ia sangat marah kepada Bumi, bahkan si Maran ini malah menghina tentang kue yang dijual Bumi. Maran yang kecewa pun kembali ke desa. Akan tetapi sesampainya di sana Maran pun menceritakan semuanya kepada keluarganya. Akan tetapi saat itu salah satu keluarganya berkata bahwa apa yang diucapkan Bumi adalah bohong. Ia sengaja melakukan itu karena Bumi tak ingin menjadi penghalang Maran untuk mengejar mimpinya. Mendengar hal itu membuat Maran terkejut. Keesokan harinya Maran pun memutuskan untuk pergi menemui Bumi dan menanyakan semuanya kepada Bumi. Saat itu Maran tak sengaja bertemu dengan Bumi yang sedang menyebarkan brosur kue miliknya. Saat itu Maran meminta maaf pada Bumi atas perlakuannya kemarin. Bahkan Maran juga telah mengetahui yang sebenarnya. Dan saat itu juga si Maran ini langsung melamar Bumi. Mendengar hal itu tentu saja membuat Bumi sangat senang. Akan tetapi saat itu Bumi berkata bahwa bisnis, impian, dan uang atau penghasilan adalah urusan mereka masing-masing. Dan Bumi gak mau jika hal itu dicampurkan dalam keluarganya. Maran langsung menyetujuinya.
পাগল আছে আপনারা চাইলে দুইটা পাগলে নিয়ে যেতে পারে। Singkat cerita, akhirnya pernikahan antara Maran dan juga Bumi dilangsungkan secara sederhana dan juga meriah. Dan kini mereka pun resmi menjadi sepasang suami istri. Melihat Maran dan Bumi ini sangat bahagia dengan pernikahan mereka, singkat cerita 1 bulan pun berlalu. Maran pun pergi ke kantornya Babu dan menjelaskan semua tujuan dan rencananya kepada Dewan. Dengan menjelaskan tentang bagaimana mereka mendapatkan keuntungan walaupun mereka menekan biaya tiket yang begitu murah. Mendengar hal tersebut membuat para dewan sangat kagum dengan Maran. Hingga pada akhirnya rencana Maran pun disetujui oleh para dewan yang ada di kantor Babu. ডিজিসিএ লাইসেন্স পেলেই তুমি নিজের বিমান সংস্থা চালু করতে। Hal tersebut tentu saja membuat Maran bahagia karena semua bisa berjalan dengan lancar. Dan tentu merealisasikan ide dan juga rancangan Maran, si Babu memberikan saran pada Maran dan menyuruh Maran untuk menyiapkan uang yang cukup besar. Karena hal itu sangat diperlukan untuk mereka menyewa sebuah pesawat. Akan tetapi saat itu Babu merasa khawatir bahwa pesawat yang mereka sewa akan menaikkan harga pesawatnya. Dan mungkin saja ide Maran bisa saja digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi saat itu Maran sangat yakin dan ia pun membulatkan tekadnya untuk menggapai cita-citanya. Saat itu Maran memutuskan untuk meminjam uang yang cukup banyak pada seorang rentenir. Maran pun menggadaikan rumah dan lahan pertanian milik orang tuanya sebagai jaminannya. Dan langkah selanjutnya yaitu Maran harus mendapatkan lisens atau izin resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Karena itu adalah syarat yang terpenting untuk membuat maskapai penerbangannya. Saat itu juga Maran pun pergi ke New Delhi, pergi ke kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan izin tersebut. Akan tetapi semua tak sesuai ekspektasi Maran. Karena di Direktur Jenderal di sana malah mempersulit Maran. Bahkan mereka sama sekali tak memproses berkas milik Maran. Hal tersebut membuat Maran sangat kecewa tentunya. Akan tetapi Maran tak menyerah begitu saja. Ia terus mencari cara supaya ia bisa mendapatkan izin tersebut dan bisa menggapai mimpinya. Setelah beberapa hari berlalu, Maran dan cintanya pun berniat untuk pergi ke rumah dinas presiden. Saat itu Bumi pun menemani Maran untuk menemui Presiden India. Sesampainya di sana, Maran pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sini dan saat itu juga si Maran pun menceritakan kembali apa alasan Maran dan kenapa Maran sangat menginginkan membuat maskapai penerbangan untuk daerahnya sendiri. Lalu kita akan kembali ke cerita masa lalu Maran. Saat dirinya sedang di posko pasukan militer. Maran mendapatkan telepon dari ibunya mengabarkan tentang kondisi ayahnya yang semakin hari semakin buruk akibat penyakit yang dideritanya. Bahkan sudah berminggu-minggu ayahnya ini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Mendengar hal itu, Maran pun memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya. Saat itu Maran pergi menggunakan pesawat terbang, akan tetapi sialnya tiket kelas ekonomi yang ingin ia beli telah habis dan hanya tersisa kelas bisnis saja. Yang harganya 2 kali lipat jauh lebih mahal. Karena uang yang Maran punya ini pas-pasan, si Maran pun memohon pada para penumpang di bandara untuk meminjamkan uang. Akan tetapi tak ada satupun yang bersedia meminjamkannya. Justru si Maran ini malah diusir oleh para petugas keamanan bandara karena dianggap meresahkan. Karena hal itu, Maran pun terpaksa menggunakan jalur darat. Meski Maran tahu jika rute darat itu sangatlah jauh, namun demi sang ayah Maran tak memperdulikannya. Sementara itu di rumah Maran, kondisi sang ayah semakin memburuk, tinggal menunggu malaikat Israel menjemput. Saat itu ayahnya melihat Maran pulang menggunakan seragam angkatan udara. Hal tersebut membuat ayahnya merasa bangga dengan tangis yang jatuh di pipinya, hingga pada akhirnya pun ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ternyata yang ayahnya lihat tadi itu hanya halusinasi. Akibat kerinduan yang telah lama ia pendam. Ia saat melihat Maran untuk terakhir kalinya, sementara itu Maran yang baru saja tiba di rumah, ia hanya bisa menangis dengan penuh penyesalan di hidupnya. Sang ibu sangat marah kepada Maran, kenapa sih kamu ini susah banget buat pulang? Padahal ayahnya hanya ingin melihat dirimu, ungkap ibu Maran. Selama hidup ayah Maran telah menulis berbagai surat tentang anaknya yang begitu ia banggakan. Dan itulah alasan Maran ingin mendirikan sebuah maskapai penerbangannya sendiri. Hal itu Maran lakukan agar orang-orang sepertinya dapat terbang dengan mudah untuk pulang dan pergi ke tempat yang mereka inginkan. Mendengar hal tersebut, membuat presiden itu sangat terharu dan akhirnya Maran mendapatkan surat keputusan langsung dari Presiden India.
Karena hal itu juga mau tidak mau Direktorat Jenderal Penerbangan harus mendatangi surat izin, menandatangani surat izin milik Maran. Hingga pada akhirnya Maran pun berhasil mendirikan maskapai penerbangannya sendiri yang diberi nama Deccan Air. Berita kesuksesan Maran ini sampai ke kuping si Pares. Saat itu juga Pares ini menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk kembali bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Saat itu Pares meminta Direktorat Jenderal Penerbangan untuk menerbitkan sebuah peraturan baru bahwa semua pesawat yang beroperasi harus memiliki cetak biru, yaitu sebuah lisens dan salah satu syarat untuk mendirikan maskapai sendiri. Di mana tipe pesawat yang bekerja sama dengan Deccan Air ini tidak memberikan cetak biru, karena itu merupakan rahasia perusahaan yang membuat Maran terkena denda. Hal tersebut membuat Maran sangat frustasi dan di saat yang bersamaan, si Maran kembali ketemu dengan Babu. Saat itu Babu berkata jujur pada Maran jika sebenarnya semua ini adalah rencana licik Pares. Bahkan rencananya mendekati Maran itu bohong. Selama ini Babu hanya berpura-pura mau bekerja sama dengannya. Semua itu ia lakukan hanya untuk menjebak Maran. Dan dalang dari semua ini adalah si Pares. Karena ia tak ingin ada saingan. Dan ia akan melakukan segala cara supaya membuat Maran gagal dan sama sekali tidak dapat mewujudkan mimpinya. Pares sengaja melakukan ini semua agar membuat utang Maran yang menumpuk. Sementara itu Maran hanya bisa merenungi kesialannya. Hal ini tentu sangat membuat Maran kehilangan mimpinya. Karena hal itu juga malah menimbulkan pertengkaran dengan istrinya. Akan tetapi saat itu Bumi tetap meyakinkan Maran dan berkata bahwa ia sangat percaya dengan mimpi Maran yang akan membawa orang biasa terbang di udara. Setelah mendengarkan perkataan Bumi membuat Maran sadar yang membuat pertengkaran mereka tidak begitu lama. Maran pun meminta maaf pada istrinya karena telah marah-marah. Setelah semuanya tenang, Bumi kemudian memberitahu Maran bahwa saat ini dia sedang hamil. Mendengar hal tersebut membuat Maran merasa sangat bahagia. Maran tak ingin berlarut dalam keterpurukannya. Ia pun kemudian mencari cara supaya bisa menggapai mimpinya. Dan di saat itu Maran mendapatkan sebuah ide dari seekor burung pipit yang ukurannya tidak besar dan juga tidak terbang terlalu tinggi. Saat itu juga Maran berencana mengambil pesawat kargo yang diubah menjadi pesawat penumpang. Dan untuk mengembangkan idenya itu Maran tentu membutuhkan suntikan dana yang lumayan besar. Karena tak ada pilihan lain, ia pun memberanikan diri untuk meminjam uang Bumi. Mendengar hal itu Bumi pun merasa sangat senang karena akhirnya Maran meminta bantuan pada dirinya. Saat itu juga Bumi berkata bahwa uang Kuya adalah uangmu juga. Toko kue Kuya juga toko kuemu juga. Begitu juga sebaliknya. Waduh, istri idaman nih. Saat itu juga mereka pun pergi ke bank untuk mengambil semua tabungan milik Bumi. Dan di saat yang bersamaan ternyata Maran juga mendapatkan bantuan dari para kerabat dan orang-orang di desanya. Karena mereka menyadari bahwa ini semua Maran lakukan untuk kemaslahatan para warga. Hal tersebut membuat Maran terharu. Namun ternyata saat ini semua bandara utama berada di bawah kendali Pares. Yang membuatnya mustahil untuk mengembangkan penerbangannya di sana. Maran kemudian membuat ide yaitu merenovasi bandara yang sudah lama tak terpakai. Serta mempekerjakan para pensiunan penerbangan militer. Di mana pilot sipil dapat pensiun di usia 61 tahun. Sedangkan pilot angkatan udara dapat pensiun pada umur 57 tahun. Jadi mereka masih dapat menerbangkan pesawat 4 tahun lagi. Singkat cerita setelah beberapa waktu berlalu, kini pesawat Deccan Air pun mulai melakukan uji coba pertamanya. Awalnya semua berjalan lancar, tapi saat mereka ingin mendarat, lagi-lagi si Pares ini malah menyabotase menara pengawas dengan tidak memberi izin pendaratan pada pesawat milik Maran. Saat itu juga Maran pun menyuruh pilot untuk melakukan pendaratan darurat di pangkalan militer. Karena saat ini bahan bakar mereka telah habis, jadi tak mungkin kalau mereka putar balik. Hingga pada akhirnya, pilot pun berhasil mendaratkan pesawat itu meski ia harus terluka. Karena hal itu juga Maran pun ditangkap karena memasuki area militer dan mendaratkan pesawatnya tanpa izin. Dan saat itu juga Maran harus membayar sanksi berupa denda oleh komandan militer yang merupakan mantan atasan Maran sewaktu masih menjadi seorang kadet. Singkat cerita, setelah kejadian itu, kini maskapai Deccan Air pun akan kembali melakukan sebuah penerbangan perdana. Dan kali ini, Maran telah mengundang Perdana Menteri dan para media. Akan tetapi, saat pesawat akan lepas landas terjadi kerusakan di bagian mesin dan membuat semua penumpang panik dan ketakutan. Karena hal itu juga membuat penerbangan perdana mereka gagal total. You are a failure, man. Hey, Joe. এই তুই চুপ কর
Di hari yang sama setelah kegagalan yang dialami Dekan Air, Maran pun mendapati kabar bahagia bahwa Bumi telah melahirkan seorang anak dan kini ia telah menjadi seorang ayah. Sementara itu para petugas keselamatan maskapai melakukan investigasi atas tragedi yang menimpa Dekan Air. Saat itu juga sang pilot menjelaskan bahwa insiden itu terjadi karena kelalaiannya. Ia lupa menutup tangki bahan bakar. Karena hal itu, Maran pun dapat bernapas dengan lega karena Dekan Air lolos dari sanksi dan tetap dapat beroperasi. Akan tetapi setelah kejadian itu, terungkap fakta bahwa ternyata sang pilot ini telah dibayar oleh Pares, yang secara sengaja membuat kerusakan dalam penerbangan tersebut. Akan tetapi Maran yang mengetahui hal itu sama sekali tidak dendam pada pilot tersebut. Bahkan Maran tak memecatnya. Karena si pilot tersebut mengingatkan Maran pada almarhum ayahnya. Karena usia sang pilot kurang lebih sama dengan usia ayahnya. Walaupun Dekan Air masih diizinkan untuk terbang, tetapi awak media telah menerbitkan berbagai berita miring tentang Dekan Air dan mempertanyakan kelayakan dan keselamatan yang diterapkan oleh Dekan Air. Akan tetapi saat itu ada salah satu investor kaya raya ingin bekerja sama dengan Maran. Sang investor menginginkan penerbangan dengan harga tinggi. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan Maran sebenarnya. Karena hal itu Maran pun langsung menolak tawaran kerjasama tersebut. Saat itu Maran masih mencoba untuk meyakinkan masyarakat tentang maskapai penerbangan miliknya. Saat itu Maran dibantu oleh Citra untuk menyebarkan informasi tentang keunggulan dan kelayakan maskapai miliknya. Lewat sebuah radio, Maran menjelaskan bahwa maskapai adalah transportasi yang aman dan telah melewati berbagai peraturan keselamatan sesuai standar internasional. Saat itu juga, Maran menyindir Pares yang takut bisnisnya dimasuki oleh orang biasa seperti Maran. Bahkan Pares rela menghalalkan segala cara untuk menggagalkan usaha miliknya. Pares yang mendengar hal itu tentu saja tak tinggal diam. Ia pun kemudian menyindir Maran dan juga Dekan Air yang tidak menjaga protokol keselamatan. Kemudian Maran pun menjelaskan kepada masyarakat yang tidak percaya akan maskapai penerbangan Dekan Air, Maran akan melakukan tes keamanan dengan membawa 3 orang yang ia cintai, yaitu ibu, istri, dan anaknya. Keesokan harinya tibalah hari pesawat Dekan Air siap untuk melakukan penerbangannya. Akan tetapi, saat itu tak ada satupun penumpang yang datang selain Maran dan keluarganya yang membuat penerbangan harus dibatalkan. Tak berselang lama, saat itu teman Maran yang mengurus penjualan tiket datang menemui Maran. Saat itu ia meminta maaf padanya karena ia melakukan kesalahan dalam menginputan penjualan tiket. Sebenarnya hari itu tiket mereka terjual habis, tapi dengan rute yang berbeda di bandara itu. Tak berselang lama, saat itu Dekan Air pun mendarat dengan mulus dan sempurna. Saat itu Maran merasa sangat bahagia karena penerbangan yang dapat berjalan dengan lancar. Kemudian Maran pun menyambut para penumpang pesawat Dekan Air yang ternyata pesawat itu berisikan para warga desa yang juga ibunya membawa serta foto ayah Maran. Karena hal itu kini Maran pun berhasil menggapai mimpinya dan kini berhasil menjadi seorang pengusaha penerbangan yang sukses. Di saat yang bersamaan, saat itu Pares mengucapkan selamat pada Maran atas pencapaiannya. Pares mengakui bahwa Maran orang yang sangat hebat. Pares kemudian mengajak Maran untuk bekerja sama dengannya. Mendengar hal itu, dengan tegas Maran pun tentu saja menolak tawaran itu. Ending yang membagongkan, film pun selesai. Harus diingat bahwa tragedi hidup tidak terletak pada tidak tercapainya tujuanmu. Tapi tragedinya terletak ketika kamu tidak memiliki tujuan untuk dicapai. Semua orang sukses memiliki tujuan. Tidak ada yang bisa pergi kemanapun kecuali dia tahu kemana dia ingin pergi dan apa yang dia inginkan atau lakukan. Itulah alur cerita dari film Sorai Potru. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.